Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ketemu lagi sama gue Uut di Kebun Bonsai. Video hari ini gue mau membagikan tips and tricks bagaimana sih cara beli bahan bonsai yang baik, baik itu secara online ataupun offline gitu. Tapi untuk video kali ini gue lebih kepada yang online aja sih, lebih kepada cari bahan yang di online. Oke, lo bisa yang namanya online gitu kan, lo bisa cari bahan itu di mana aja. Lo bisa cari di Facebook, lo bisa cari di Instagram, lo bisa cari di Shopee, banyak lah, banyak channelnya gitu. Oke, gue cuma mau sharing beberapa tipsnya gitu kok. Yang pertama, pastiin si seller itu terpercaya. Artinya lo harus verifikasi. Terpercaya itu amanah, jujur gitu kan. Nah, lo harus verifikasi nih. Lo bisa lihat dari pertemanannya bagaimana, berapa banyak. Ada yang mutualan gak sama lo gitu. Terus followersnya dia juga banyak gak, misalnya lo lihat di Instagram gitu kan. Lalu dia menyediakan rekening bersama gak, rekber gitu. Karena gak sedikit itu teman-teman yang banyak kena kasus penipuan di online gitu untuk beli bahan bonsai. Oke, itu yang pertama, pastikan seller terpercaya. Kedua, kadang-kadang nih lo lihat pohon gitu di foto gitu ya, itu nggak 100% bakal cakep begitu nyampe gitu. Jadi yang kedua itu tipsnya itu lo minta video bahan yang akan lo beli gitu. Video bahannya itu maksudnya video keliling gitu, baik misalnya gini, seller fotonya begini gitu kan, wih cakep nih kayaknya gitu, tapi begitu nyampe nggak taunya misalnya akar belakang kosong, nggak taunya batang ini mati gitu. Jadi ada baiknya yang kedua itu lo minta video bahan yang bakal lo beli gitu. Jadi biasanya kalau gue minta video bahan, gue minta si seller itu untuk videoin keliling gitu. Jadi gue bisa lihat 360 derajat. Jadi gue bisa lihat mana yang butuh dikoreksi, atau bagian mana yang kira-kira bisa kita pakai seperti itu. Jadi kita dapat visualisasi penuh bahan yang mau kita beli seperti itu. Oke, itu yang kedua ya. Ketiga itu tanyakan detailnya. Ya itu tadi yang gue bilang. Misalnya pas lagi lo mau beli bahan gitu, kapan dongkelnya gitu. Ini pohon kapan lo dongkel mas gitu. Ini kapan lo angkat dari grounding gitu. Karena daya bertahan tiap pohon ketika didongkel ataupun ketika pengiriman itu bisa beda-beda. Nah, buat teman-teman yang belum bisa bedain, maksudnya gini. Kadang-kadang kita bisa lihat nih yang udah biasa megang pohon gitu, oh ini pohon orang ngejual nih gitu, terus ngelihat ada suatu bahan gitu, sama lah kayak orang mau mati gitu, sekarat gitu, itu kelihatan pohon sekarat gitu, itu mungkin udah didongkel lama tapi ditanam gak hidup-hidup gitu, itu kadang-kadang bilangnya baru didongkel gitu atau baru diangkat dari grounding gitu. Nah itu penting gitu, makanya lo tanya misalnya kapan didongkelnya, terus ini jenis yang apa mas, misalnya kayak saing simbur gitu. Saing simbur kan banyak jenisnya, ada yang Vietnam, ada yang lokal, ada yang Thailand. Nah, jangan sampai lo kecelai juga ketika beli nanti. Ketiga, masih yang tadi, masih tanyakan detail ya, banyak lagi lah. Lo lihat misalnya kayak tadi, lo lihat minim koreksi atau enggak, atau banyak yang lo harus korbankan nanti ketika lo beli gitu. Korbanin itu maksudnya lo korban buang batang, buang cabang seperti itu. Jadi lebih kritis saat akan melakukan jual beli bonsai online gitu. Tanyain semua detailnya, lo tanyain gitu. Jangan sampai lo nyesel kemudian gitu. Itu dia 3 tips and trick yang bisa gue sharing gitu. Nah, sekalian gue mengupas ini, kebetulan emang gue beli online nih, ada dapat kiriman dari teman gue. Nah, maksudnya gini, ketika lo dapet kiriman, nah biasanya nanti lo ketemu nih sama seller yang sepemahaman sama lo. Kadang-kadang ada yang pedongkel itu atau yang pemburu bahan di sana, entah di pedalaman atau mana gitu, pengetahuan bonsainya tuh minim gitu. Dia bilang ini bahan bagus ya bagus gitu,
Tapi sebenarnya knowledge-nya dia tentang bagus itu nggak seberapa aware dianya gitu. Apapun ya dibilang bagus gitu, asal dongkel, asal. Jadi banyaklah hasil-hasil dongkelan dia itu yang under qualify lah, nggak bakal kepake sama bonsai-bonsai yang lo mau bikin buat bonsai-bonsai yang berkualitas kayak gitu. Nah kebetulan gue dapat beberapa channel, beberapa teman yang sepemahaman lah, knowledge bonsainya tuh pemburu-pemburunya bagus, jadi nggak apa-apa, lebih baik seperti itu. Dia juga pasang harga agak tinggi dengan kualitas bonsai yang bagus ditimbang lo beli pohon yang harganya miring tapi koreksi yang lo lakuin terhadap pohon itu gede gitu. Itu sama aja lo buang-buang waktu, buang-buang biaya gitu. Seperti itu hemat gue seperti itu. Jadi kalau ada pohon yang bagus dia harganya agak tinggi, mending lo samber ditimbang lo beli bahan yang nggak jelas bentukannya, harganya miring jatuh gitu, miring banget, tapi koreksinya waktunya yang lo bakal buang percuma gitu. Oke, ini kita review pohon ini ya sekalian ya. Oke, ini pohon klingkit, pohon kingkit, jeruk kingkit, nama latinnya Trihapsia trifolia. Sama semua proses itu biasa gue lakuin, walaupun gue biasa beli sama dia gitu, gue tetap minta video, minta detail-detail pertanyaan yang tadi gue infoin, gue pasti tanya ke seller tersebut gitu. Oke, lo harus bisa lihat, kita alih topik nih ya. Sekarang kita nyari gimana sih nyari bakalan yang baik, potensi pohon yang bagus. Satu-satunya cara itu lo sering-sering ke kontes, lo sering-sering lihat online gitu. Nah kalau online juga sebenarnya nggak jadi patokan, tapi gue lebih seneng lo jalan-jalan ke kontes. Jadi lo bisa lihat pohon-pohon yang dapat predikat baik seperti apa, predikat baik sekali seperti apa, pohon-pohon yang berkualitas lo bisa lihat di sana gitu. Jadi makin lo sering lihat pohon-pohon bagus, biasanya mata lo terasah gitu. Nah untuk melihat potensi suatu pohon, ya kayak tadi lo harus biasa sering lihat pohon-pohon bagus. Nah gue lihat potensi pohon ini baik. Ini pohon twin ya, twin trunk, pohon double dengan batang utama double gitu, twin trunk. Ini lumayan tinggi sih pohonnya. Ya lihat ya, tuh pohonnya lumayan tinggi. Tapi nanti nggak bakal gue pakai semua sih pohon ini gitu. Jadi nanti ya lobet. Bentar. Oke, lanjut lagi ya. Terus kita lihat minim koreksi. Nah, terus kalau lo cari, misalnya lo nyari bahan kingkit gitu, pastiin kalau misalnya twin itu benar-benar twin satu induk cabang gitu. Kadang-kadang kalau kingkit itu keseringannya begitu ngomongnya twin atau batangnya triple atau grouping, itu sebenarnya dia tumbuh sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya begitu lo pisah gitu pohonnya, ya dia berdiri sendiri-sendiri gitu. Akarnya otomatis nggak rapi gitu. Ya udah yang sini ada akar gitu, lo pisah pohonnya, yang sebelahnya nggak ada akar gitu. Nah pastiin lo tanya lagi, misalnya kayak tadi detail itu bahannya benar-benar satu akar mas gitu atau apa, lalu tanyain detailnya gitu. Nah kebetulan gue juga kemarin dapat visualisasinya, ini pohon kingkit yang benar-benar twin trunk dari satu akar gitu, dari satu, jadi memang satu terus dia mecah di atas dua gitu. Oke, jadi ini benar-benar yang disebut twin trunk, benar-benar twin gitu, bukan pohon yang masing-masing berdiri lalu kayak digabungin tumbuhnya, enggak gitu. Oke, terus kita lihat nih potensinya di mana nih. Kita lihat potensinya pohonnya enak gitu, tapi juga ada koreksi tetap gitu, tapi nggak banyak koreksinya gitu. Oke, koreksinya itu paling cuma nanti kita buang akar-akar yang tidak diperlukan dan sama cabang-cabang yang tidak diperlukan. Kemungkinan besar ini pohon bakal gua cut di sini nih. Oke, nah ini gue buang nih nanti. Jadi ini gue potong di sini, ini atas udah nggak gue pakai ke atas ini. Oke, jadi ini pun nanti yang bagian atas ini kemungkinan bakal gue potong sedikit pendek, entah di sini entah di sini, nanti gue lihat aja enaknya di mana. Oke, sekarang soalnya visualisasi gue sekarang adanya di handphone nih, gue nggak bisa lihat langsung. Oke, yang pertama kita koreksi beberapa akar dulu. Oke, nanti kan kita nanam pohon itu kan satu sejajar gitu ya. Oke,
akarnya banyak dominan di sini gitu. Jadi bagian atas yang nggak kepake itu kita buang akar-akarnya. Oke, kita ambil tools kita. Oke, kita buang beberapa bagian yang tidak kita gunakan. Oke, ini kita buang, kita rapihkan. Oke. Nah, ini akar agak lumayan susah nih buangnya nih, karena dia udah kayak nyatu kayak batang. Udah bisa dibuang. Astagfirullah, apaan tuh? Botol pecah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kebun bonsai. Kembali lagi ketemu gue sama Uut. Ini video lanjutan sebenarnya. Video sebelumnya ada accident, gue jatuhin vas gitu, vas bunga gitu yang ada isinya lalu pecah. Jadinya gue hentikan videonya dan ini sambungannya. Oke. Di video ini kita fokus ke masalah koreksi suatu bahan bonsai yang udah kita beli nih di online. Jadi pokoknya ini anggap aja ini sambungannya video yang sebelumnya. Kita koreksi kemarin lagi motong ini nih, terus ada accident gue jatuhin vas bunga gitu. Oke, balik lagi ya. Jadi gue lanjutin aja yang belum nyimak video kemarin, harus nyimak dulu tentang bahan ini. Jadi gue hanya melanjutkan saja dari video selanjutnya. Oke, ini mau gue koreksi, ini bakal gue cut di sini. Oke, lalu ini beberapa dahan juga bakal gue buang sepertinya. Lalu nanti gue bakal potong di daerah sini. Oke, untuk akar, let's see them first. Untuk akar gue paling koreksi dikit aja sih. Gue bakal koreksi ini. Oke, gue koreksi bagian ini juga. Ini sih nanti gue potong sih. Ini gue ratain nanti biar agak pendek. Bisa nanamnya jadi bisa lebih agak dalam nanti. Oke, yang pasti gue mau cut ini dulu bagian ini. Gue udah nyiapin gunting. Gue udah nyiapin gergaji. Oke, ini gergaji andalan gue, ARS. Nanti kita review alat-alat deh, kapan nanti. Alat-alat apa aja sih yang biasanya digunain untuk ngebonsai. Nah, ini andalan gue nih, jadi kita eksekusi dulu ya guys. Oke, wait. Oke, udah gue eksekusi, gue potong. Kita buang dulu. Lalu ini juga mau gue rapiin. Lihat dulu ya. Oke, ini dia. Sebenarnya nanti yang diharapkan itu top tingginya gitu, mahkotanya dari pohon ini tuh segini aja sebenarnya topnya. Makanya kita harus cut ya. Kita cut dari sini biar nanti pengecilannya enak sampai sini gitu. Oke. Sama ini nanti gua mau potong juga sampai sini. Oke.
Tuh, ini agak tinggi sih kalau segini. Nanti kita buang sedikit biar ada pengecilan. Nanti ketika naik ke mahkotanya itu ada pengecilan pokoknya. Makanya harus di cutting dulu di daerah sini. Oke, wait ya. Nah, gue lupa sekalian tuh. Jadi lo motong pun sebenarnya nggak bisa sembarangan sih sebenarnya. Nah, kayak mau motong ini nanti kan dia topnya itu nanti ke arah depan gitu. Jadi lo harus motongnya itu melintang ke belakang. Jadi bekas potongannya nggak kelihatan gitu. Oke, jadi lo gergajinya tuh melintang seperti ini. Jadi bekas potongannya ada di belakang. Oke, gue kerjain dulu ya. Nah, kalau lo lihat, nah ini udah kayak gini pokoknya. Oke, gue juga mau potong ini dikit pendek. Oke, gue mau potong ini juga pendek. Oke. Ini gue pakai sebenarnya tapi nanti nggak banyak sih. Oke, ini pohonnya seperti ini konsepnya. Jadi konsep twin trunk. Udah habis ini kita tanam, kita sehatin dulu, kita suburin. Nanti masih gua potong nih nanti yang ini. Cuma gua nggak videoin karena agak susah. Gua harus bikin tumpuan dulu, agak keras soalnya yang bagian bawah nih. Oke, demikian dulu videonya. Kalau pohonnya belum laku, nanti gue upload step-step selanjutnya ketika develop branch gitu. Nanti sama gue kasih simulasi juga buat pohon ini. Gimana sih nanti hasil akhir tampilannya itu, final goalnya seperti apa gitu. Nanti gue bikin simulasi pakai sketsa ya. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas rekan-rekan semua.